Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil awfa. Wa 'ala alihi wa ashabihi dzawil qurba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Utamanya nikmatul iman, nikmatul Islam. Dari banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak takut untuk dikoreksi dan diprotes, mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kamu menghitung ni'matallah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Walaupun nikmat itu kelihatan satu. An-nikmatul wahidah, katanya ulama. Nikmat yang kelihatan satu itu la naqdiru ala hasriha. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang satu itu. Kenapa? Li ta'alluqiha bi ghairiha. Karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan puluhan nikmat, dengan ratusan nikmat, dengan jutaan nikmat, bahkan dengan miliaran nikmat yang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, namun dari sekian nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Wa huwa min a'zamin ni'am. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita jangan sampai kehilangan visi di dalam hidup ini. Hidup hanya satu kali, dan kita harus mampu mendefinisikan apa makna daripada kehidupan kita. Ada sebagian orang yang mengartikan dan memaknai kehidupan, hidup adalah kehendak. Dia berpikir ketika kehendaknya dipenuhi, segala keinginannya dituruti, maka ialah sejatinya hidup. Itulah hidup sukses. Dia tidak peduli halal, dia tidak peduli haram. Yang penting segala keinginan dan kehendaknya terpenuhi. Ini adalah konsep yang salah, saudara-saudara. Ada juga yang mengartikan hidup adalah kekuatan. Ketika dia mengartikan hidup adalah kekuatan, seluruh energinya dia kerahkan untuk mengumpulkan kekuatan, untuk menindas orang lain, untuk mengalahkan orang lain, menunjukkan dirinya kuat. Konsep ini melahirkan peperangan dan pembunuhan di mana-mana. Namun saudara-saudara sekalian, seorang mukmin yang sejati harus mampu mendefinisikan hidupnya untuk apa. Seorang ulama yang bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-hayatu mahabbatun wa ibadah. Hidup adalah cinta dan ibadah. Hidup adalah cinta kepada Allah dan ibadah pengabdian kepada Allah. Dan tanpa sadar, konsep ini diucapkan berulang-ulang di dalam kehidupan kita.
Kita sering mengatakan ketika kita saat berdiri menghadap Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Kita katakan lillahi, hanya karena Allah dan untuk Allah. Ungkapan ini penting saudara-saudara sekalian. Diucapkan berulang-ulang, minim kita ucapkan 5 kali dalam sehari semalam ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika kita melaksanakan sholat, agar kita tidak kehilangan visi dan tujuan besar dalam hidup ini. Selanjutnya, mari kita ikuti setelah jeda berikut. Para pemirsa Aswajat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama yang bernama Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyampaikan di dalam sebuah nasihatnya yang luar biasa kepada kita. Innal wadha'ifa la tadumu li wahidin. In anta tunkiru dha fa aynal awwalu. Fa'mal minal fi'lil jamili sana'i'a. Fa idza uzilta fa innaha la tu'zalu. Innal wadha'ifa la tadumu li wahidin. Sesungguhnya jabatan, pangkat tidak akan kekal pada diri seseorang. In anta tungkiru, apabila kamu tidak percaya, apabila kamu mengingkari, fa ainal awwalu, maka manakah pejabat terdahulu yang kau pernah kenal? Di mana mereka saat itu disegani kawan, ditakuti lawan? Kemana mereka sekarang? Karena itu, fa'mal minal fi'lil jamili sana'i'a. Kerjakan perbuatan baik, kerjakan perbuatan yang indah di dalam hidup ini selagi kita menjadi pemimpin. Fa idza uzilta fa innaha la tu'zalu. Kelak apabila engkau telah lengser, engkau sudah tidak menjabat, engkau sudah tidak punya kekuatan, sesungguhnya amal baik tersebut yang pernah kau lakukan tidak akan sirna. Ia tetap dihargai dan dikenang sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa Aswajat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sejatinya harus berjuang. Kita harus berpikir, jangan sampai di dalam kehidupan kita ditertawakan 2 kali. Dulu katanya ulama, waladatka ummuk yabna adam baqiyan wan nas haulaka yathakuna surura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan ke dunia ini oleh ibumu sendiri, sembari kita menangis. Sedangkan orang-orang di sekitarmu tersenyum bahagia. Telah lahir anak kita. Tersenyum semuanya, bahagia semua, tertawa semua. Karena itu saudara-saudara sekalian, bersumpahlah kita. Berjanjilah engkau. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumika dhahikan fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kelak orang yang seharusnya menangisi kematianmu justru tertawa girang oleh sebab kelakuan kita yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ibadah kepada Allah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, hidup adalah cinta dan ibadah. Ibadah juga bisa berarti perjuangan.
Ada kalanya kita mengartikan ibadah hanya sekedar ibadah mahdhah, ibadah murni, padahal sejatinya tidak. Ibadah tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya puasa, ibadah tidak hanya haji, tetapi ibadah bisa juga perjuangan, memperjuangkan sebuah ideologi dan akidah yang kita yakini sebagai akidah yang benar. Kif dunaka ra'yika fil hayati mujahidan, innal hayata aqidatun wa jihadun. Jadilah engkau dalam kehidupan ini sebagai seorang pejuang, karena hidup yang bermakna hanyalah bagi orang yang berakidah yang benar dan kemudian ia memperjuangkan akidah tersebut. Saudara-saudara sekalian, mantapkanlah hati kita. Kita mengatakan kita ini wa ana minal muslimin. Kami adalah orang Islam yang menebar kedamaian, yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat, kenyamanan kepada seluruh alam. Yakinkan itu dan pertahankan itu, saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah, apabila kita melakukan itu, dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faddalallahu al-mujahidin wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Dan Allah akan melebihkan derajatnya terhadap orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah atas orang-orang yang berpangku tangan, yang tidak berjuang sama sekali, dijanjikan dengan pahala yang besar. Inilah saudara-saudara sekalian, janji dari Allah kepada para pejuang, dan hidup tidak lepas daripada perjuangan. Selanjutnya, para pemirsa, kita teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita hidup, marilah kita berpikir untuk memberi kemanfaatan di tengah-tengah manusia. Hidup yang bermanfaat. Rasulullah berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, kami dengan pemirsa mungkin diberi kelebihan berbeda dengan Allah. Ada orang diberi kelebihan hartanya. Ada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kelebihan dengan ilmunya. Ada orang yang diberi oleh Allah kekuatan. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan pangkat dan jabatan. Ada orang tidak mempunyai apa-apa kecuali doa. Maka jadilah kita orang bermanfaat di mana kita mampu. Jangan kita berbicara omong kosong. Kita menunggu, nantilah kalau saya kaya. Yang muda berkata, nantilah kalau saya tua. Sekarang masih muda. Yang bodoh berkata, nantilah kalau saya sudah alim, baru saya akan berbuat baik. Saudara-saudara sekalian, ini semua omong kosong. Rasulullah mengingatkan, lakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah, visi besar jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Ada seorang raja di zaman dahulu bernama Dzulqarnain. Di dalam Al-Quran disebutkan ada seorang raja bernama Dzulqarnain.
Dia mempunyai keinginan dan cita-cita yang besar. Bukan hanya menyatukan Nusantara sebagaimana yang diinginkan oleh Gajah Mada, tapi dia menginginkan menyatukan Masyrik dan Maghrib, Barat dan Timur. Kemudian saudara-saudara sekalian, setelah dia mampu menaklukkan negara demi negara, bangsa demi bangsa, ada seorang ulama yang mendekati beliau. Wahai raja, wahai Dzulqarnain, apa yang telah kau dapatkan dari raja dan harta yang berlimpah itu? Tahukah kamu, itu adalah sesuatu yang sedikit. Itu sesuatu yang hina. Hiyad dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adhallu minadh dhalili. Dunia ini adalah lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit, lebih hina dari sesuatu yang hina. Maka apa yang kau cari itu, apa yang kau lakukan itu sebenarnya tidak ada maknanya. Saat itu Dzulqarnain kehilangan visi. Dia menjadi lemah. Seakan-akan dia sudah tidak mau berjuang lagi, bergerak lagi untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan besar dalam hidupnya. Tapi kemudian saudara-saudara sekalian, ada seorang ahli hikmah mendekati beliau, seorang ulama yang bijaksana. Ya Dzulqarnain, wahai raja, apa yang kamu lakukan, teruskan. Kau menaklukkan dunia mulai barat sampai timur, tetapi kau jangan sampai lupa tujuan besar dalam hidupmu. Kau melakukan semua itu demi menegakkan keadilan panji-panji Allah di tengah-tengah bumi yang telah diciptakan oleh Allah. Lanjutkan. Jangan titik di dunia, jangan titik di kerajaan, tapi lanjutkan semua itu dalam rangka menegakkan dan meneguhkan syariat dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kau menebar keadilan di sana. Barulah saudara-saudara sekalian, dengan nasihat itu Dzulqarnain bangkit lagi, sadar karena sejatinya memang benar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia bukan untuk berperang, bukan untuk menguasai satu bangsa dengan bangsa yang lain, tidak. Melainkan supaya mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan besar daripada hidup kita. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya akan kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati oleh Allah. Mengapa tema-tema takwa Allah? Tema-tema agar orang beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadi tema pokok yang disampaikan oleh para ulama. Karena saudara-saudara sekalian, dengan perilaku takwa, kalau masyarakat baik, perilakunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah akan melahirkan keberkahan, menularkan kebaikan, bukan hanya pada dirinya, kepada keluarganya, kepada warga kampung di sekelilingnya, dan bahkan lebih besar lagi kepada umat manusia seluruh dunia. Di dalam sebuah ayat diingatkan kepada kita, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Ayat ini Allah mengatakan, kenapa kamu dipimpin orang zalim? Kenapa pemimpinmu tidak adil? Kenapa pemimpinmu tidak benar? Jawabannya sederhana. Ini oleh sebab kamu yang zalim. Ini oleh sebab kamu yang tidak adil. Ini oleh sebab kamu yang tidak benar.
maka faham sebaliknya kita akan bisa menangkap saudara-saudara sekalian. Kalau masyarakatnya baik, masyarakatnya adil, masyarakatnya taqwallah, maka insya Allah kita akan melahirkan pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah hadis qudsi, di mana hadis ini menjabarkan terkait dengan ayat tersebut yang saya sampaikan tadi. Allah mengatakan, Anallah, aku adalah Allah. Malikul muluk, raja dari segala raja. Raja dari segala pemimpin di dunia ini. Qulubul muluk wa nawasiha biyadi. Hatinya para raja, pikirannya para raja, kebijakan para pemimpin-pemimpin itu, aku yang mengatur. Semuanya di tanganku, katanya Allah. Karena kita punya keyakinan saudara-saudara sekalian, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ada satu kata kunci yang diajarkan oleh Allah. Barang siapa faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'matan. Barang siapa taat kepada aku, maka aku jadikan pemimpin itu nikmat, nyaman bagi mereka. Kalau taat dan takwa Allah, dekat kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, siapapun pemimpinnya, maka pemimpin itu nyaman buat kamu, nikmat buat kamu. Sebaliknya, waman asani, barang siapa bermaksiat kepadaku, ja'altuhum alaihi ni'matan, maka aku jadikan pemimpin-pemimpin itu, walaupun awalnya kelihatan baik, aku jadikan pemimpin itu nikmah, ay azaban, tidak nyaman, azab buat kamu. La tashghalu anfusakum bisabbil muluk. Jangan kau sibukkan dirimu dengan mencerca pemimpin dan atasanmu. Oh, atasan saya nggak benar, pemimpin saya tidak benar. Stop. Walakin tubu ilayya. Tapi taubatlah, katanya Allah. Bukan saya yang mengajarkan. Allah mengatakan, walakin tubu ilayya. Taubatlah kamu kepadaku. Kembalilah kepada Allah. Jalankan perintah Allah yang benar. Jauhi larangan Allah yang benar. Ngaji yang benar. Mana perintah Allah, mana larangan Allah. U'attifuhum alaikum. Maka pemimpin itu akan menjadi manut dan nurut kepada kamu. Silakan orde berganti, pemimpin berganti. Tapi insya Allah saudara-saudara sekalian, kalau kita takwa Allah, kita dekat kepada Allah, manfaat daripada takwa Allah ini akan dirasa oleh kita. Kebaikan bukan hanya dirasakan oleh kita, juga akan mengalirkan, memberikan keberkahan kepada keluarga, kepada bangsa dan negara ini. Inilah yang menjadi konsentrasi para ulama. Para ulama tidak mementingkan apa yang disebut dengan kekuasaan. Mereka menggiring masyarakat agar takwa Allah, mengerti mana kewajiban, mana yang dilarang oleh Allah, mana perintah Allah, mana larangan Allah, sehingga melahirkan perilaku yang baik. Inilah para jemaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita memohon kepada Allah agar supaya anak-anak kita, keluarga kita, semuanya diberi ilmu yang barokah dan manfaat, sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang baik fid din wad dunya wal akhirah. Demikian apa yang kami sampaikan. Pengajian singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.